depannya Belanda ini karena Belanda mau mengambil dokumen Kesultanan Banten pinggir laut untuk mengambil. tema ini atau mungkin video ini bila mana bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan kami di Pena Nusantara. Kali ini kami ada di daerah Curug. Nah, tepatnya daerah Serang. Ini ambil gambar sebuah masjid. Mungkin bangunannya sangat unik. Ada 3 lantai. Di sini disebut apa rosok kalau nggak salah. Masjidnya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen yang positif. Mari kita. Dan depan masjid ini ada pohon kurma. Seperti inilah pohon kurma, sahabat. Mungkin kalau yang sudah hajian atau umrohan, beliau pada tahu melihat di kota suci. Nah, sini ada seperti tahu pohon kurma. Sahabat, inilah kapal bosok di depan. Seperti ini bangunan masjidnya. Dan itu ke sana ada taman-taman juga. Pintu masuknya dikelilingi seperti itu. Oke, sahabat, kita lihat gerai. Seperti inilah sahabat, seperti ini di ruangan bawah. Nah, mari kita lihat ke atas. Kalau ruangan bawah itu kosong, ada tiang-tiang. Seperti ini sahabat, ini lantai 2. Nah, dalam masjid seperti ini. Masjid ukuran 6 kali 6 kali 8. Seperti ini dalamnya. Ini di lantai 2. Nah, di sini tidak ada tempat imam, tidak ada tempat. Kita ke atas sahabat. Di lantai 3. Kita sudah di lantai 3 seperti ini. Di sini ada tempat imam. Seperti sahabat, ini ada tempat imam di sini. Ternyata ada di lantai 3. Lantai 3 ini lebih kecil sahabat. Kurang dari, kalau dengan ukuran yang bawah kayaknya kurang 1 meter ya. Kekurangannya apa? Perbedaannya. Nah, kita sudah ada di posisi di atas. Seperti ini sahabat. Itu depannya. Di situ ada satu musola. Nah, di hadapan masjid ini ada satu musola, lambang negara kita. Mungkin kita turun lagi ke bawah sahabat. Di sini sahabat kelihatan di bawah-bawah sini di lantai 2 ternyata ada beberapa ornamen, yaitu ada bulan di situ, dan ini bulan bintang sahabat. Oke, kita dari lantai 3. Dan ini apa, tangga ini sahabat, ini menggunakan besi teralis semua. Jadi kalaupun kena tangan ini tidak berbahaya karena tidak ada karatnya. Semua menggunakan besi teralis, termasuk kusen. Kusen itu menggunakan
sahabat, itu para penziarah lagi mendoakan kepada para leluhur, kepada Karomah ini. Makanya sahabat, mungkin tadi yang mau datang ke sini, ini tempat penjarahan sekaligus ada masjid bangunannya yang sangat unik. Nah, kita tanya. Sahabat, kami akan tanya pada orang tua di sini yang mungkin lebih tahu kronologisnya seperti awal bangunannya, ceritanya. Itu enggak sih? Iya, Pak. Adanya Bapak siapa? Bapak Indra Jaya, Bapak Indrajaya. Inilah sahabat Bapak Indrajaya, itu lagi ketua pengurus di Karomah Kapal Bosok saya. jadi inilah beliau ketua pengurus di Karomah Kapal Bosok. Pak, kami dari Pena Nusantara mau tanya, sejarahnya seperti apa Pak? Bisa ada bangunan masjid seperti kapal dan ada kamarnya di sini bawahnya. Sampai dari sejarah ini ya. Iya. Masalah sejarahnya kan begini. Pada abad 16 80-an Kami lengkapi. iya, Keraton Kesultanan Banten diserang oleh Belanda. Jadi semua para penggawa kesultanan itu resah semua berdatangan ke Keraton Kesultanan Banten. Nah, salah satunya Syekh Abdullah Angga Derpa ini datang ke sana, ke Keraton Kesultanan. Nah, disitulah kerumunan orang banyak sudah, Ki Angga Derpa sudah datang ke sana. Kerumunan Belanda banyak, kerumunan para penggawa kesultanan banyak. Jadi Ki Angga Derpa datang ke sana itu untuk menghalang Belanda. Untuk Menghalangi Belanda supaya Belanda ini, karena Belanda mau mengambil dokumen Kesultanan Banten. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, jadi Ki Angga Derpa ini untuk menghalang Belanda itu dia mencabut pohon beringin, riwayatnya. Seperti itulah sahabat. Jadi ini mencabut salah satu pohon beringin. Iya. Angga ini. Diponggok, itu pohon beringin diponggok. Kalau istilah orang sini dipanggul, dibawa ke kerumunan Belanda. Sudah datang ke kerumunan Belanda, dirobohkan itu pohon beringin lah. Sudahnya roboh, keluarlah 2 ekor harimau. Nah, yang mengubrak-abrik Belanda itu 2 ekor harimau itu yang keluar dari tempurungnya, tempurung pohon beringin. Nah, disitulah si harimau itu mengubrak-abrik Belanda. Jadi semua ketakutan, baik maupun Belanda maupun artinya para yang kerumunan, para pegawai itu semua resah. Seperti itu sahabat ceritanya. Salah Iya. satu tadi mungkin tadi tokoh Islam, tokoh Muslim. Iya. Yang dia membela tanah air kita pada Iya. zaman dulu, pada zaman penjajahan. Penjajahan. Menurut informasi atau sejarah yang diinformasikan oleh Bapak ini. Nah Pak, saya mau tanya, kalau makom yang di sini makom siapa Pak? Makom Syekh Abdullah Angga Derpa. Jadi di sini sahabat, ini makom Syekh Abdullah Angga Derpa. Abdullah Angga Derpa. Kalau Jadi, orang sih dinyebutnya Buyut Angga Derpa aja gitu. jadi kalau lingkungan itu menyebut Buyut Angga Derpa ya. Ya. Saya di sini mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi sahabat channel Pena Nusantara ataupun halayak luas. Inilah salah satu tempat yang dikaromahkan dan ada bangunan masjid yang sangat unik. Silahkan datang ke sini untuk berziarah ataupun sekaligus pas melihat bangunan masjid. Mudah-mudahan dengan ziarahnya ke sini, dengan mendoakan para ahli kubur, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak, izin mau ambil gambar itu Pak ya? Oh silakan. Ambil gambar. Ya, silakan. Sok, silakan. Mau dari sono boleh. Dari sini boleh supaya kelihatan orang jalannya. Terus ambil yang Ya dari belakang boleh San. Iya, Pak. Iya. lanjutannya seperti apa Pak sejarahnya Pak? Nah,
Selanjutannya itu sesudahnya hatinya Harimau mengubrak abrik hatinya Belanda. Dimas Haji Syekh Abdullah Angga Derpa ini dia lari ke pinggir laut untuk mengambil kapal. Nah, untuk mengambil kapal Belanda ini. Jadi yang diambil itu kapal Belanda, Pak, kapal ya? Belanda. Nah, di tengah perjalanan dia tertangkap oleh Belanda. Akhirnya dirantai. Ki Angga Derpa ini dirantai. Nah, dibawa ke pinggir laut, dibuang ke tengah laut ke satu pulau yang itu disebut Pulau Tunda. Riwayatnya Pulau Tunda, bahasa Ya. Sunda itu tunggu ya. Ya, Bahasa Tunda itu kalau istilah orang Banten tuh Tunda bekas artinya menaruh. Oh, Tunda itu taruh. Taruh. Ya, Ki Angga Derpa ditaruh di satu pulau, namanya Pulau Tunda. Kalau istilah orang Banten bekas nunda, abek nunda, kapal Belanda, taruh nunda Ki Angga Derpa. Oh, gitu, Pak. Nah, ya ditaruh di situ di satu pulau. Ki Angga Derpa itu dirajut, diikat, disatukan dengan kapal, yaitu dipatok kapal. Nah, begitu hati menurut Belanda, Ki Angga Derpa sudah tidak berkutik, ditinggal Ki Angga Derpa itu satu berdua sama kapal di pulau itu. Jadi Nah. satu orang berdua dengan jadi Ya, ada kapal doang. ada kapal doang. Dia di si Belanda ini kembali lagi ke keraton. Karena dia mungkin belum mengambil itu, belum berhasil, dia kembali ke keraton. Jadi Ki Angga Derpa cuma berdua dengan kapal di satu pulau. Ya. Nah, disitulah begitu sudah Ki Angga Derpa melihat tidak ada orang, dia bangun sambil hatinya mau mencabut, mungkin diikatnya di satu patok itu di belakang mungkin, kira-kira lah. Dia bangun, akhirnya tercabut itu patok kapal. Kata Ki Angga Derpa, kapal laut, air laut dorong kapal ke Derangong, dia yang nuntun. Oh, seperti itu, Pak. Nah, jadi kayaknya setelah itu menapak sancah lah. Ya. Jadi Ki Angga Derpa yang nuntun di depan, air laut mendorong kapal sampai ke Derangong di sini. Nah, datang ke Derangong diikat di satu pohon, itu pohon bungur. Istilah orang sini pohon bungu yang kembangnya Iya, biru. kembangnya biru, Pak. Ya, Nah, masih kita ada tahu. masih hidup sekarang juga. Masih ada. Oh, itulah sahabat, ternyata silsilah sejarah itu diikat di salah satu pohon namanya pohon bungur. Iya. Jadi pohonnya masih ada. Masih ada, Pohonnya masih ada. Para penziarah atau mungkin tadi sahabat yang mau melihat pohon itu bisa datang ke tempat ini. Iya. Nah, Pak, terus ini beliau itu dari kapal itu ada ngambil inspirasi dibangun masjid ini apa gimana, Pak? Oh, Kak, ini belum habis nih riwayatnya. Ya. Riwayatnya dulu ya belum habis. Ya. Nah, sesudahnya diikat di pohon bungur, kata Ki Abdullah Angga Derpa, pulang lagi air laut. Jadi si air laut kembali ke asalnya. Kembali ke asal, kembali ke Nah, laut. dia kapal terjongkeng di sini. Hmm. Nah, dia terdampar di sini. Kata Ki Angga Derpa, biar tidak ketemu oleh Belanda selamanya, bosok di Derangong sambil dicambuk dengan tongkatnya. Jadi nama kapal bosok itulah Ki Angga Derpa sendiri yang menamakan. Nah, disitulah makanya bosok itu yang namakan Ki Angga Derpa sendiri. Biar bosok selamanya kapal Belanda di Derangong tidak ketemu sambil dicambuk. Kalau bahasa Indonesianya sampai busuk kali. Sampai busuk, Kalau bahasa Indonesia sahabat sampai busuk. tidak ketemu oleh Belanda. Itulah sahabat sejarahnya seperti ini. Mungkin masih banyak, masih panjang yang lainnya. Ya. Tetapi ini gambarannya. Mudah-mudahan apa informasi ini, sejarah ini ada manfaatnya buat anak cucu kita. Amin. Masalah kapal yang dibangunnya 2014. Masjid. Ya, itu dibangunnya masjid itu 2014 dengan secara itu mimpi satu orang itu namanya Ustadz, itu mimpi. Nah, Ada petunjuk gitu, Pak. ada petunjuk suruh ngebangun di kapal bosok satu masjid yang merupakan kapal secara mimpi. Nah, dia lapor ke saya, nyari saya, kata saya silakan. Akhirnya dibangun 2014 secara mimpi. Nah, uangnya pun dari Dari mana itu, Pak? Ustadz. Pembiayaannya dari mana untuk pembangunan masjid ini? Pembiayaannya itu dari sini, Dari kolektif warga? Nah, bukan kolektif warga, jadi tiap malam dia ngamal artinya ma Asmaul Husna, yang ngaji langsung sambil puasa, dia ya duit itu yang mau ngasih datang sendiri.
Allah Akbar, itulah datang kebesaran sendiri Allah. itu. Kebesaran Allah ya, itu para sahabat. Ternyata seperti itulah kronologis awal mula mau membangun masjid. Iya itulah. Seperti itulah para orang tua di sini, para kiai, para ulama itu meminta sama agar Allah, supaya didatangkan berdoa uang sama untuk Allah. membangun. Ya akhirnya ada juga para donatur yang datang ke sini, Ya, itulah. mungkin tanpa diketahui oleh bapak-bapak yang mungkin tadi munajatkan doanya sama Allah. Allah itulah. Nah, itulah sahabat, mudah-mudahan tema kita hari ini sangat dan amat bermanfaat. Kami di sini tidak bisa mungkin membuka sejarah semua. Silahkan sahabat, mungkin bisa datang ke sini, bisa silaturahim sama bapak ini, bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya lebih jauh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat kita dan anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja sahabat, tema kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan bagian atau mungkin video ini bila mana bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan share.